Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Basri Rahmat Taufik Herman dengan NIM akhir 2036. Di sini saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang fusifikasi. Nah, di sini untuk metode fusi secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Kemudian dalam fusi dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Jadi berbeda dengan logika boolean, di mana untuk boolean sendiri itu hanya 0 dan 1, sedangkan untuk fusi ini 0 hingga 1. Jadi ada 0, 0,25, dan seterusnya hingga 1. Kemudian untuk fusi sendiri ini ada 6 macam. Yang pertama ada fusi set, kemudian ada fusifikasi, inferensi fusi, fungsi keanggotaan, basis aturan, dan defusifikasi. Untuk yang pertama, fusi set. Di sini merupakan konsep matematika yang memungkinkan suatu variabel memiliki nilai keanggotaan parsial dalam sebuah himpunan. Fusi set mengizinkan elemen-elemennya untuk memiliki tingkat keanggotaan di antara 0 dan 1. Merefleksikan sejauh mana suatu elemen memenuhi kriteria himpunan tersebut. Contoh, misalkan kita memiliki himpunan tingkat kecerahan dengan anggota gelap, sedang, dan terang. Dalam konteks fusi, suatu objek yang memiliki tingkat kecerahan di antara gelap dan sedang bisa memiliki keanggotaan 0,7 dalam himpunan sedang. Jadi di sini untuk fusi set sendiri, dia seperti nilai di antara 0 dan juga 1, di mana untuk pilihan-pilihannya itu ada berbagai macam. Jadi bisa mulai dari 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan seterusnya. Nah, dalam contoh di sini, tingkat kecerahannya itu ada 3, yaitu gelap, sedang, dan juga terang. Kemudian ada fusifikasi. Nah, untuk fusifikasi ini merupakan proses pengubahan himpunan non-fusi ke dalam himpunan fusi. Masukan bukan fusi, itu dipetakan ke bentuk himpunan fusi sesuai dengan variasi semesta pembicaraan masukan. Nah, di sini contohnya, jika pelanggan memberikan nilai 8 untuk kualitas dan 7 untuk harga, maka derajat fusi keanggotaannya pada himpunan fusi adalah kualitas baik 0,7, sedang 0,3, buruk 0. Kemudian untuk harga, itu murah di 0,4, kemudian sedang di 0,6, dan mahal untuk 0. Informasi fusi ini kemudian dapat digunakan dalam sistem inferensi fusi untuk menghasilkan kesimpulan tentang tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian ada inferensi fusi. Untuk inferensi fusi ini merupakan proses pengambilan keputusan dalam sistem fusi berdasarkan aturan yang terdefinisi secara linguistik. Ini melibatkan penerapan aturan linguistik yang dinyatakan dalam bentuk jika, maka, yang berlaku untuk variabel masukan dan keluaran. Contoh, dalam sistem kontrol kipas angin, aturan inferensi bisa berbunyi, jika suhu tinggi, maka putar kipas lebih cepat. Jika suhu adalah variabel masukan dan kecepatan kipas adalah variabel keluaran, sistem akan mengambil keputusan berdasarkan aturan tersebut. Jadi untuk fusi sendiri, di sini apabila suatu syarat terpenuhi, maka fusi akan mengambil suatu tindakan berdasarkan syarat yang terpenuhi tersebut. Contohnya di sini adalah suhu tinggi untuk syaratnya. Maka fusi akan melakukan perputaran kipas yang lebih cepat. Seperti itu. Kemudian fungsi keanggotaan. Setiap variabel dalam sistem fusi memiliki fungsi keanggotaan yang menentukan sejauh mana suatu nilai termasuk dalam himpunan fusi yang terkait. Contoh, untuk variabel tingkat kecerahan, dalam sistem kontrol pencahayaan ruangan, fungsi keanggotaan mungkin mencakup himpunan fusi seperti gelap, sedang, dan terang, dengan nilai keanggotaan yang berbeda untuk setiap nilai tingkat kecerahan. Jadi anggota-anggota dari fusi sendiri atau fungsi keanggotaan itu ada contohnya seperti ini ya. Jadi ada gelap, sedang, dan juga terang di variabel tingkat kecerahan. Seperti itu. Kemudian ada basis aturan. Basis aturan adalah kumpulan aturan linguistik yang menghubungkan variabel masukan dan keluaran dalam sistem. Contoh, dalam sistem kendali AC, basis aturan mungkin berisi aturan seperti jika suhu ruangan tinggi dan kelembapan rendah, maka kurangi suhu AC. Basis aturan ini membantu sistem dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jadi basis aturan ini seperti syaratnya.
Kemudian ada defusifikasi, proses mengubah nilai keluaran fusi menjadi nilai konkret dalam domain masalah. Contoh, jika keluaran dari sistem kendali kecerahan lampu adalah sedang dengan tingkat keanggotaan 0,6, proses defusifikasi akan mengubah nilai fusi ini menjadi nilai konkret, seperti 60% dari nilai maksimum kecerahan lampu yang tersedia. Nah, di sini untuk fusi Tsukamoto itu adalah metode dalam teori kontrol fusi yang dikembangkan oleh Profesor Lotfi Azadeh dan diperkenalkan oleh Profesor Takagi dan Sugeno pada tahun 1985. Nah, untuk konsep dasar dari metode fusi Tsukamoto adalah salah satu metode logika fusi yang sering digunakan. Output dari fusi Tsukamoto bergantung pada beberapa komponen seperti aturan, fungsi keanggotaan, dan juga alpha, predikat atau fire strength. Kemudian fusi Tsukamoto biasanya menggunakan beberapa model kurva, fungsi keanggotaan seperti kurva linear naik, linear turun, segitiga, dan juga trapesium. Nah, di sini untuk metode logika fusi Tsukamoto, ini yang pertama pembentukan rules, kemudian fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Nah, untuk pembentukan rules sendiri itu sesuai dengan solusi permasalahan. Rule disebutkan dengan format R1, if penjualan sedikit, N keuntungan turun, dan pembelian stok barang berkurang. Jadi dia pembentukan suatu syaratnya. Jadi di sini ada if condition atau logika kondisi menggunakan logika if. Jadi jika penjualan sedikit dan keuntungannya turun, maka pembelian stok barang berkurang. Seperti itu. Kemudian untuk fusifikasi, pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan. Misalnya menggunakan kurva linear naik dan turun. Kemudian inferensi, mencari nilai alfa predikat dan z pada setiap rule menggunakan fungsi min. Yang terakhir adalah defusifikasi, mencari nilai output z dengan formula z sama dengan pred 1 dikali z1 ditambah pred 2 dikali z2, kemudian dibagi pred 1 plus pred 2. Nah, di sini ada contoh penelitian yang mengimplementasikan metode fusi Tsukamoto. Nah, implementasi metode fusi Tsukamoto untuk diagnosis penyakit pada kelamin laki-laki. Nah, metode ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menangani data yang tidak akurat dan ambigu. Dalam metode Tsukamoto, setiap aturan dipresentasikan dalam himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian dilakukan fusifikasi untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk nilai tegas berdasarkan predikat atau nilai minimum dari tiap aturan. Penelitian tersebut menggunakan variabel gejala penyakit kelamin pada laki-laki dan menerapkan pembobotan untuk mendapatkan tingkat akurasi sistem. Hasilnya menunjukkan tingkat akurasi sistem sebesar 81,6%. Dengan demikian, penelitian akan memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem diagnosis penyakit kelamin yang dapat membantu dalam deteksi dini dan penanganan penyakit tersebut. Nah, di sini ada alur dari metodologi Fuji Tsukamoto. Untuk yang pertama yaitu adalah START. Nah, START ini ditandai dengan kotak start, atau kalau di sini itu lingkaran oval start yang menunjukkan awal dari proses eh, awal dari proses fusifikasi. Kemudian yang kedua ada gejala fisik pasien. Nah, gejala fisik pasien di sini data gejala fisik pasien yang dimasukkan sebagai input ke sistem. Data ini dapat berupa nilai numerik dan juga kategorikal. Kemudian yang selanjutnya ada fusifikasi. Nah, fusifikasi di sini mengubah data gejala fisik pasien menjadi nilai keanggotaan di set fusi. Nah, set fusi itu kumpulan nilai yang mewakili tingkat keanggotaan suatu elemen dalam kategori fusi tertentu. Dalam metodologi Tsukamoto, fungsi keanggotaan segitiga atau trapesium biasanya digunakan untuk mewakili tingkat keanggotaan. Selanjutnya ada Z sama dengan min fusifikasi. Nah, di sini untuk bagian ini itu menghitung Z. Jadi nilai Z dihitung sebagai nilai minimum dari nilai keanggotaan semua aturan fusi yang diaktifkan. Aturan fusi adalah pernyataan yang menghubungkan input fusi dengan output fusi.
dalam metodologi Tsukamoto, aturan Fuzzy biasanya berbentuk jika X adalah A1 dan X adalah A2, maka Y adalah B. Selanjutnya ada hitung alfa. Nah, hitung alfa ini dihitung sebagai rasio antara nilai Z dan nilai maksimum dari nilai keanggotaan semua aturan Fuzzy yang diaktifkan. Selanjutnya, alfa Z sama dengan alfa kali Z. Nah, di sini nilai alfa Z dan alfa kali Z dihitung sebagai selisih antara nilai alfa dan nilai minimum dari nilai keanggotaan semua aturan Fuzzy yang diaktifkan. Selanjutnya ada defusifikasi. Nah, di sini nilai output Fuzzy di defusifikasi yaitu diubah menjadi nilai numerik. Dalam metodologi Tsukamoto, metode defusifikasi biasanya digunakan. Jadi biasanya itu menggunakan defusifikasi sentroid. Nah, metode sentroid menghitung nilai output Fuzzy sebagai rata-rata terbobot dari nilai input Fuzzy. Dengan bobotnya adalah nilai keanggotaan. Selanjutnya, pasien terserang penyakit kelamin atau tidak. Nah, di sini itu sistem menentukan. Jadi sistem akan menentukan apakah pasien terserang penyakit kelamin atau tidak berdasarkan nilai output Fuzzy yang sudah didefusifikasi tadi. Nilai output Fuzzy yang tinggi menunjukkan bahwa pasien kemungkinan besar terserang penyakit kelamin. Sedangkan untuk yang rendah menunjukkan bahwa pasien kemungkinan besar tidak terserang penyakit kelamin. Dan yang terakhir ada N yang menandakan akhir dari segala proses fusifikasi. Nah, di sini data penelitian, pengumpulan data yang akan digunakan dilakukan di Rumah Sakit Lavalet Malang pada bulan Maret dengan pakar Dr. Hadi Widiono, SPKK. Variabel dalam penelitian ini berupa jenis-jenis penyakit kelamin laki-laki berdasarkan gejala umum dari penyakit kelamin laki-laki. Pada tabel selanjutnya dijelaskan tentang kebutuhan data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, di sini untuk data penelitiannya, yang pertama ada data mengenai gejala dan jenis penyakit dengan sumber datanya itu dari pakar. Kemudian untuk fungsi datanya berfungsi untuk melakukan perhitungan metode Fuzzy Tsukamoto. Dan yang kedua ada data hasil dari rule yang dibuat. Sumber datanya juga sama dan fungsinya digunakan untuk mengetahui hasil dari rule yang dibuat. Terdeteksi ya atau tidak suatu penyakit. Jadi ini untuk menentukan output dari fusifikasi nanti. Kemudian untuk yang ketiga, data uji berupa nilai masukan dari diagnosis pakar. Nah, di sini fungsinya sebagai perbandingan diagnosis pakar dengan diagnosis sistem. Data uji ini yang menjadi acuan pada pengujian akurasi. Jadi, hasil dari sistem yang sudah diinputkan dari nomor 2 ini akan diuji dengan diagnosis dari pakar untuk menentukan apakah akurasinya tinggi atau tidak. Nah, di sini pengujian dan analisis. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi akurasi sistem diagnosis penyakit kelamin dengan membandingkan diagnosis sistem dengan diagnosis dokter pakar. Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali untuk setiap penyakit sifilis, gonore dan HIV. Dan jumlah data uji yang menghasilkan diagnosis berbeda dengan diagnosis pakar dicatat. Akurasi dihitung dengan membagi jumlah data uji yang sesuai dengan jumlah keseluruhan data uji yang dikalikan dengan 100%. Hasil akurasi untuk masing-masing penyakit adalah sebagai berikut. Sifilis 80%, gonore 85%, dan HIV 80%. Kemudian rata-rata akurasi keseluruhan dihitung dengan menjumlahkan nilai akurasi untuk setiap penyakit dan membaginya dengan jumlah penyakit yang diuji. Dalam kasus ini, rata-rata akurasi keseluruhan adalah 81,6%. Jadi tiga data ini ditambahkan kemudian dibagi tiga, didapatkan 81,6% untuk akurasi keseluruhannya. Nah, untuk kesimpulannya, pada penelitian ini hasil analisis dan pengujian mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Metode Fuzzy Tsukamoto memakai rule yang berbeda di setiap penyakit sehingga mendapatkan berbagai hasil akurasi yang bervariasi. Dan hasil terbaik didapatkan dari inputan yang berada pada batas di bawah nilai minimal di atas nilai maksimal. Setelah melakukan pengujian di setiap penyakit, mendapatkan akurasi tertinggi di gonore 85%. Yang kedua, dari ketiga penyakit mendapatkan akurasi dengan rata-rata 86%, 81,6% dari hasil perhitungan. Mungkin
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.